Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Syedara, jumpa lagi dalam Berita Aceh bersama saya, Cika Mutiara. Sejumlah berita menarik telah kami siapkan untuk Anda. Berikut 3 berita utama kami. Empat pasangan tamu sebuah penginapan di Terminal Kedah digerebek petugas Satpol PP Wilayatul Hisbah Banda Aceh. Pasangan calon Bupati Aceh Utara tetap mengikuti debat publik meski calon tunggal. Kemarau yang mulai melanda Kabupaten Nagan Raya mengakibatkan sejumlah areal persawahan mengalami kekeringan. Sebuah penginapan kelas melati yang diduga disalahgunakan pasangan non-muhrim digerebek petugas Satpol PP dan WH Kota Banda Aceh. Sedikitnya 4 pasangan yang tidak memiliki surat nikah resmi digiring petugas. Keempat pasangan digelandang dari sebuah penginapan terminal angkutan Kota Kedah, Banda Aceh. Mereka tidak bisa menunjukkan bukti status pernikahan saat bermalam di penginapan tersebut. Keempat pasangan ini hanya menunjukkan surat nikah siri yang diragukan keabsahannya. Keempat pasangan ini akan menjalani pemeriksaan lanjutan. Razia ini juga mengamankan 25 orang lainnya, termasuk sejumlah anak pang dan warga yang tidak memiliki identitas jelas. Adapun target yang kami lakukan yang pertama rumah-rumah kos yang tanpa izin, kemudian tempat-tempat penginapan di seputaran itu yang menginap tanpa muhrim itu dan atau surat nikah yang tidak jelas itu kita bawa ke Kota Banda Aceh, kita bina dan kita bawa ke rumah singgah milik Dinas Sosial Kota Banda Aceh. Dan waktu itu kita sudah melakukan mengamankan 27 pasangan dari masyarakat tersebut, terdiri dari 14 orang laki-laki, 13 orang perempuan, dan semua dibina di rumah singgah di Asonanggro di Banda Aceh. Warga yang dibawa ke kantor Satpol PP dan WH akan menjalani tes urin untuk mendeteksi penyalahgunaan narkoba. Jika terbukti terlibat dalam masalah sosial, mereka akan dirujuk ke rumah singgah Dinas Sosial untuk mengikuti pembinaan. Tim Liputan melaporkan dari Banda Aceh. Pelaksanaan simulasi. Pasangan calon paslon tunggal Bupati Aceh Utara pada Pilkada 2024 tetap diwajibkan mengikuti debat publik. Meski tidak ada lawan debat, Komisi Independen Pemilihan KIP Aceh Utara telah membentuk tim perumus untuk debat publik terbuka yang akan berlangsung dalam waktu dekat. Tim perumus terdiri dari praktisi hukum, akademisi, hingga unsur pemerintah Kabupaten Aceh Utara. Tim perumus diketuai oleh Afridal Darmi mewakili praktisi hukum, kemudian Teguh Zulkarnain dari kalangan akademisi, dan Fatimah dari unsur pemerintah. Sementara itu, debat publik direncanakan 2 kali, namun lokasinya belum ditentukan. Hasil rapat sementara debat akan digelar pada tanggal 5 dan 20 November 2024. Karena untuk debat paslon tunggal ini adalah pendalaman visi misi. Jadi visi misi ini dia itu butuh kita dalami dan siapa yang punya kompetensi untuk mendalami visi misi tersebut. Oke. Untuk tim panelis sendiri apakah ada bocoran siapa aja dan dari unsur mana aja? Tim panelis sendiri itu belum ada bocoran, itu kita nanti kita komunikasi kembali dengan pihak tim perumus. Kita akan berkomunikasi nanti setelah ada penetapan kita akan
Jadi harapannya kemana? Debat sendiri ini kapan dilakukan? Debat kita rencanakan tanggal 5 November dengan 2 kali kita lakukan dan 20 November. Namun tanggal tersebut masih tentatif, belum kita tetapkan pasti. Sementara itu, KIP Aceh Utara belum menetapkan tim panelis debat publik. Penyusunan tim panelis membutuhkan penelitian untuk mengetahui kompetensi dan mendalami visi dan misi paslon. Pilkada 2024 di Aceh Utara hanya diikuti oleh calon tunggal, yakni pasangan Ismail Ajalil Tarmizi yang diusung dari Partai Aceh dan 14 partai pengusung parpol lainnya. Ramadan melaporkan dari Aceh Utara. Pengusung pasangan bakal calon bupati. Sebanyak 17 laporan dugaan pelanggaran pilkada diterima Panitia Pengawas Pemilihan Panwasli Aceh Tenggara. Dari ke-17 laporan itu, 4 diantaranya tidak diproses karena tidak memenuhi unsur formil dan material. Ke-17 laporan yang masuk ke Panwasli meliputi pelanggaran kode etik terhadap 2 anggota Panitia Pemungutan Suara atau PPS, serta keterlibatan ASN dan Kepala Desa pada saat berkampanye. Laporan yang menyebut ASN dan Kepala Desa diduga melanggar kode etik telah dikaji dan dilimpahkan kepada pemerintah daerah melalui penjabat bupati untuk diproses lebih lanjut. Laporan lain berupa dugaan pelanggaran pemasangan alat peraga kampanye APK Pilkada. Panwasli akan memberi teguran tertulis kepada masing-masing kandidat dan menertibkan pemasangan APK di luar ketentuan. Sejauh ini dapat kami sampaikan laporan sekitar 17 laporan sudah masuk dan alhamdulillah 14 laporan sudah kita selesaikan. Saat ini 3 laporan lagi pengkajian. Ya, terkait dengan ASN, baik itu Kepala Desa sesuai dengan Perbawaslu nomor 9 itu tetap kita tampung dalam laporan, kemudian selanjutnya untuk kita rapat plenokan dalam kajian awal untuk dilimpahkan kepada yang bersangkutan. Yang bersangkutan kalau ASN itu kan kepada bupatinya. Kemudian begitu juga dengan Kepala Desa untuk bupati mengkaji terkait dengan pelanggaran terhadap ASN tersebut. Panwasli berharap kontestasi Pilkada tahun 2024 dapat berjalan dengan damai sesuai dengan ketentuan, sehingga masing-masing paslon tetap bisa berkompetisi tanpa harus saling menjatuhkan dengan kampanye negatif, apalagi kampanye hitam, sehingga warga juga bisa tercerdaskan. Maimunzir melaporkan dari Aceh Tenggara. Menjelang pemungutan suara Pilkada 2024, sejumlah persiapan terus dikebut. Komisi Independen Pemilihan KIP Aceh Utara menggelar simulasi pemungutan dan penghitungan suara Pilkada 2024 di halaman kantor KIP setempat. Simulasi untuk memastikan penyelenggara Pilkada di tingkat kecamatan hingga TPS siap saat hari pemungutan suara 27 November 2024. Simulasi diawali pengucapan sumpah anggota kelompok penyelenggara pemungutan suara KPPS. Simulasi juga berlangsung secara bertahap, mulai dari memastikan logistik pilkada tersegel, dilanjutkan dengan pemilih memberikan hak suara, hingga penghitungan suara yang diinput dalam Sirekap. Simulasi diikuti oleh unsur Forkopimda Aceh Utara dan ratusan panitia pemilihan kecamatan PPK. Secara umum, pemungutan suara Pilkada 2024 di Aceh Utara sama dengan daerah lain, yang membedakan hanya pada surat suara, karena cuma satu pasangan calon atau tunggal bupati. Kegiatan kita hari ini adalah simulasi pemungutan dan penggunaan surat suara. Untuk tujuannya sendiri apa nih? Tujuannya sendiri hari ini kita memberi pemahaman kepada PPK untuk diberikan pemahaman juga nantinya kepada PPS dan KPPS tentang tata cara pemungutan dan perhitungan suara nantinya di hari H tanggal 25 November 2024 yang hari ini tidak terasa tinggal 33 hari. Apakah ada hal baru nih gitu dalam pilkada kali ini seperti layout mungkin penempatan KPPS atau PTPS sendiri? Sepertinya
hampir sama saja ya. Yang berbeda kita di Aceh Utara itu karena pasangan tunggal, bentuk surat suaranya saja yang berbeda. Selama simulasi tidak terjadi kendala pada pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara. Namun faktor alam seperti bencana banjir yang sering melanda terutama saat akhir tahun harus diantisipasi seluruh pihak terkait agar pelaksanaan pilkada serentak bisa dilakukan sesuai tahapan waktu yang telah direncanakan. Tim Liputan melaporkan dari Aceh Utara.